Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SCY, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 15 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 21, ayat 28 sampai dengan ayat 32. Pada suatu ketika, Yesus memberikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam warta Injil hari ini mau menggambarkan tanggapan bertentangan dari golongan yang tersisih secara religius dan para pemimpin mereka terhadap pelayanan Yohanes yang merupakan persiapan bagi pelayanan Yesus sendiri. Dalam perumpamaan ini, anak yang kedua yang semula mengatakan "aku tidak mau", tetapi kemudian menyesal, bertobat, dan pergi juga, menggambarkan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, golongan tersisih secara religius yang akhirnya menerima amanat Yohanes. Sedangkan anak yang sulung yang mengatakan "aku pergi", tetapi tidak pergi, menggambarkan para pemimpin agama yang semula memberikan semacam persetujuan secara angkuh kepada Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan merupakan salah satu kekhasan dari Injil Matius, di mana para penulis Injil yang lain tidak menuliskan perumpamaan ini. Yesus menyampaikan ilustrasi ini untuk menyatakan betapa pentingnya berbuat apa yang baik daripada sekedar mengatakan apa yang baik. Nah, penginjil Matius tidak memberikan penjelasan apakah perumpamaan ini langsung dikatakan Tuhan Yesus untuk meresponi, menanggapi pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua tentang sumber otoritas, atau ada jeda waktu di antaranya. Meskipun tidak ada indikasi waktu yang sangat berdekatan, namun penginjil Matius itu menempatkannya secara kronologis, tepat setelah perdebatan mengenai otoritas, dan menyebutkan nama Yohanes dalam penjelasan perumpamaan ini. Jadi, perumpamaan ini masih bisa dimengerti untuk memberikan jawaban kelanjutan mengenai ketidakpercayaan para pemuka agama kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus awalnya memang menyampaikan kabar baik dulu kepada para imam, orang Farisi, dan ahli Taurat, karena merekalah sebenarnya yang lebih mengerti tentang kitab suci. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ajaran Yesus. Justru para pemungut cukai, para perempuan sundal, dan orang berdosa lainnya lah yang mau mendengarkan ajaran Yesus. Maka dengan tegas Yesus berkata bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Allah Bapa telah mengutus para nabinya, dan yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis kepada orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi justru para pemungut cukai dan perempuan sundallah yang percaya kepadanya.
Walaupun orang Farisi dan ahli Taurat melihat, namun mereka tidak percaya. Saudara-saudari yang terkasih, di sini bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang terpenting dari semuanya adalah melakukan kebenaran dari firman tersebut. Pesan ini menjadi semakin kuat karena penginjil Matius tidak menyebutkan apa yang harus dikerjakan oleh si sulung dan si bungsu di kebun anggur. Orang-orang berdosa yang percaya kepada pemberitaan Yohanes dan Yesus sudah menunjukkan buah-buah yang nyata bahwa mereka telah bertobat dan mulai hidup dengan benar. Orang-orang yang dulunya digolongkan sebagai orang-orang berdosa sekarang ini sudah masuk dalam proses pembelajaran mengenal Allah dan hidup melakukan kehendak-kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan seburuk apapun yang tidak bisa kembali kepada kebenaran. Jalan itu ialah jalan pertobatan, membangun sikap pertobatan yang tulus dan jujur. Sikap mau mengakui kesalahan dan kemudian mengikuti yang benar menjadikan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun sikap jumawa atau jumowo kata orang Jawa dan tinggi hati justru mendatangkan kebinasaan yang semakin dalam. Percayalah bahwa bagi mereka yang berdosa seberat apapun tetap mempunyai jalan terbuka untuk kembali kepada Tuhan. Apalagi bagi mereka yang hidupnya lebih baik. Keterbukaan hati dan kemauan untuk senantiasa membangun sikap pertobatan itulah yang menjadi ukuran hidup dalam Tuhan. Maka dari itu, saudara saya yang terkasih, jika kita sudah merasa rajin ke gereja dan berdoa, dan bahkan berbuat karya amal besar, pertanyaannya yang penting bagi kita adalah, apakah kita selalu bertobat? Sudah menjadi semakin rendah hati dan hidup dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sabdamu hari ini begitu menusuk hatiku. Engkau mengingatkan aku akan kesombongan dan keangkuhanku. Ajarilah aku untuk mampu senantiasa membangun sikap pertobatan yang tulus, berani dengan rendah hati mengakui kesalahan dan kelalaianku, serta tidak menganggap rendah orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.